Kalau lu gak pernah main game sama sekali dan game pertama yang lu mainin itu Dark Souls pakai trackpad sama penutup. Ohayo, selamat pagi guys. Tiada pagi tanpa dimulai dengan kita nonton video gabut tapi sihir animation. Tapi kali ini aku nonton video yang udah lama banget, 4 tahun lalu gitu. Nama judulnya Pengalaman Gue Nge-YouTube. Alasan gue pilih ini karena gimana ya, aku juga pengen dengar gitu gimana dia dari awal-awal kan. Soalnya aku juga YouTuber pemula gitu kan, siapa tahu ada relate dikit lah. Oke. Langsung aja kita go and Berlian, gas. lu pasti ngirain itu salah satu perhiasan yang mahal banget karena itu langka Benar. dan harga, ya kan? Salah. Berlian itu malah salah satu batu mulia yang paling mudah ditemukan. Tapi batu-batu mulia lain yang jauh lebih langka kayak Alexandrite gitu, itu harganya hampir 5 Apa ini anjir, aku baru tahu kali lebih murah daripada berlian. Jadi kenapa berlian harganya bisa mahal banget? Karena monopoli kartel. Jadi itu tuh ada what the fuck. mafia berlian yang menguasai tambang berlian terbesar dunia di Afrika. Dan karena mereka monopoli terus ditambahin marketing dikit, jadi Anjay le. James Bond. iya, mereka bisa ngatur harga berlian sesuka-suka mereka. Jadi ya itulah alasan kenapa berlian harganya bisa mahal banget. Dan kenapa intro videonya begini? Karena gua kenapa seperti ini? udah duduk di depan komputer 2 jaman dan gua nggak dapat ide intro videonya mesti kayak gimana. Jadi minggu kemarin gua polling nanya kalian buat 100k subscriber ngerayainnya kayak gimana. Dan kebanyakan dari kalian minta perjalanan YouTube Journey, gak usah bikin apa-apa lah nih. Q&A, oke. YouTube gua dari 0 sampai 100 ribu tuh kayak Iya, ini 0 dari sampai 100. Oke, ini menarik dia. Aku pengen untuk para konten kreator di sana yang lagi mau coba juga, silahkan nonton ini, siapa tahu dapat ide kan. mana. Jadi ya oke, gue bakal ceritain di sini. Dan itu kita bakal mulai jauh banget dari Ada Stegosaurus anjing. 300 juta tahun sebelum Masehi. Tapi tepatnya tuh pas gue kecil. Dan dari kecil itu tuh gue bener-bener hobi gambar. Seingat gue tuh ya, pas SD kelas 2, pas jam pelajaran SBK, itu tuh gue inget jam pelajarannya tuh dibagi jadi 2 jam kayak gitu. Jadi jam pertamanya itu kita bakal gambar apa yang disuruh sama guru SBK-nya, dan di jam yang kedua itu kita bakal dibebasin mau gambar apa aja. Dan yang jangan bilang dia gambar topi sihir anjir. gambar bebas ini tuh nggak wajib sih, tapi bagi yang gambar terus gambarnya bagus, itu tuh nanti dipajang di mading kelas. Dan seinget gue tuh ya, karena dulu pas pelajaran SBK gambar bebasnya ini tuh nggak wajib, jadi yang gambar tuh cuma ada kayak 8 anak doang dari 42. Sisanya pada main-main atau nggak ngobrol sampai pelajaran selesai. Tapi gue nggak, gue bener-bener pengen gambar gue dipajang di mading kelas, meskipun waktu itu gambar gue masih jelek banget. Udah gitu tuh ya, dulu setiap minggu itu gue selalu gambar satu hal yang sama berulang-ulang, yaitu gambar gini ya. Jadi ya itu gue selalu gambar satu hal yang sama berulang-ulang, yaitu gambar ginian. Guys, kalian yang pernah sekolah, siapa yang nggak pernah gambar ini? Anjay, komen kalau lu nggak pernah gambar ini anjir. Jadi ya gambar gua nggak pernah dipasang di mading. Tapi pokoknya tuh gue dari kecil tuh suka banget gambar. Pas SMP tuh buku pelajaran gua yang halaman terakhirnya itu pasti penuh coret-coretan gambar gua semua. Dan pas SMP itu juga, itu tuh gua mulai belajar Photoshop. Terus pas SMK, gua masuk SMK Photoshop dari SMP, Cok. Jurusan animasi. Dan itu tuh salah jurusan ya. Soalnya gua ternyata gak suka animasi sebenarnya, gue cuma suka gambar doang. Tapi karena tapi sekarang lu jadi YouTuber animasi, bro, Bang Daryl. Gue masuk ke SMK jurusan animasi, ya gue dibeliin pentap sama orang tua gue karena gue ya jurusan animasi. Dan gue suka banget gambar di pentap ini. Rasanya tuh kayak gambar biasa, tapi lu gak butuh kertas gitu. Lu gak harus capek-capek pakai penghapus buat ngapus yang salah. Dan yang paling penting tuh lu bisa ngeundo. Gue banyak banget gambar anime. Anime gitu pas gue dapet pentap ini. Soalnya gue juga suka nonton anime gitu, meskipun gambar gue juga waktu itu masih jelek parah ya. Dan di masa-masa ini juga, itu tuh awal-awalnya gue mulai tertarik sama bikin-bikin game kayak gitu ya. Gue mulai belajar gambar pixel art pakai pen tablet ini. Dan habis itu gue ngabisin kayak beberapa tahun buat nekunin gamenya. Terus habis itu gue ikut lomba bikin game. Dan habis lomba bikin game ini, gue ngerasa kayak gue mau balik ke hobi-hobi gambar gue dulu. Gue masih mau bikin game sih, dan sampai sekarang pun sebenarnya gue juga masih mau bikin game gitu. Tapi mungkin ya
game baru kamu bikin. Nantilah. Gue lagi pengen ningkatin skill gambar gue. Soalnya kalau lu sadar ya, itu gambar gue di game yang gue bikin itu masih retro ya, retro banget. Aduh, bilang aja tidak terlalu cantik. Jadi, gue banyak nonton kayak tips gambar gitu di YouTube luar negeri. Soalnya gue lebih suka nonton YouTube luar negeri gitu. Dan dari YouTube Anjir, ada ini backgroundnya lucu gitu. ini juga gue dapat banyak tips-tips gambar gitu yang sampai sekarang juga masih gue pakai. Dan karena gue banyak ditanyain di IG sama di komentar YouTube gitu kayak gimana sih caranya gambar, blablabla. Padahal gue juga sebenarnya nggak terlalu jauh gambar. Ini gue kasih tahu satu tips. Lu kalau ngasih bayangan ke suatu benda, lu kasih bayangan. itu tuh jangan cuman pakai warna benda itu cuman ditambahin hitam doang biar lebih gelap. Itu menurut gue kurang gitu. Oke. Terus gimana, Cok? Ya, mendingan kayak gini nih. Jadi, jangan cuman lu pakai warna yang lebih hitam, tapi lu ganti juga warnanya. Baru lu gelepin. Oke. Oh, benar juga anjir. Nah, kan kalau Oh iya Kak, iya ya. Iya ya anjir, what the fuck? begini kan jadinya juga lebih warna-warni gitu. Ya udah balik ke video ya. Jadi selama gue nyari-nyari tips gambar ini, itu gue langsung gue praktekin gitu. Gue belajar gambar anime, gue gambar kartun, terus gue juga belajar gambar background. Di otak gue sih mikirnya gue belajar gambar gini biar nanti kalau gue bikin game lagi ntar bisa jadi jauh lebih bagus lagi gambarnya. Tapi suatu hari Lord Kaisar Raja Emperor algoritma YouTube merekomendasikan satu video animasi yang berjudul Work Stories dari channel Diot One Zone ke gue. Oh, dia dapat inspirasi dari sana anjir. Ini tuh video animasi yang ceritain tentang pengalaman James Realism yang punya channel dia One Shot tadi. Pas dia kerja di Subway dan gua benar-benar suka videonya. Gua benar-benar ketagihan banget nonton video animasi pengalaman ini dan oh, dia dapat motivasi dari sana anjir. Berarti Bang Daryl, kalau suatu hari gua punya channel animasi tentang pengalaman topi sihir lu gitu, lu bakal gua pajang anjir. Karena aku termotivasi dari lu gitu. Dalam 2 hari itu tuh semua video yang ada di channel Diot One Shot itu tuh udah abis semuanya gua tonton. Abis itu kan karena gua udah abis gitu nonton semua videonya. Gua ngeliat dia cuman kayak post sebulan sekali dan gua inget tuh ya, gua protes di komentarnya. Kok bikin videonya lama banget sih? Kapan nih uploadnya? Bro, lu pikir lu buat video animasi itu semudah video reaction gitu, cuma nonton nggak jelas mereaksi gitu. Kalau ini kan gampang anjir, kayak bisa upload tiap hari gitu. Tapi kalau animasi sulit, Cok. Sekarang gua mengerti kenapa lama upload. Pokoknya tuh lu rasain Bang, rasain sendiri. Gua yang awalnya cuma iseng-iseng belajar gambar, jadi benar-benar tertarik buat bikin channel YouTube animasi pengalaman kayak gini. Jadi karena gua orang Indonesia ya, jadi gua ngecek kayak ada nggak ya channel animasi pengalaman gitu di Indonesia. Dan dia ngecek, itulah dia ngecek caranya gua ketemu channel HR Gram Studio. Oke, aku harus nonton kayaknya itu. Habis itu gua tonton semua videonya dalam seminggu. Ada channel-channel lain yang gua tonton sih di masa-masa ini kayak Bocah Pony. Benar, aku pengen coba nonton mereka Dewan sama Fergie Gen X, ya itu pokoknya mereka bertiga tuh inspirasi dan idola gue bikin YouTube lah. Gak lama kemudian gue langsung coba desain karakter. Terima kasih untuk kalian bertiga yang membuat Bang Daryl seperti ini. Karakternya, terus gue langsung mikirin mau bikin video apa. Tapi ternyata gue nggak harus mikirin mau bikin video apa. Soalnya gak lama kemudian tuh gue sakit dan fuck headset gue habis baterai, Cok. Harus dioperasi. Di rumah sakitnya tuh ya, gue udah mikir kayak sampai sakit. Gue udah tahu gue mau bikin video tentang apa. Topi sihir animation. Gue mulai recover dan setelah banyak terapi dan penyembuhan, gue lanjutin bikin channel YouTube gue. Dan karena operasi itu, gue jadi ketunda setengah tahunan bikin YouTube-nya. Jadi gue bikin channelnya Februari 2019. Tapi itu lama banget ya. Video pertama gue yang gue bikin yang tentang gue operasi itu tuh gue butuh waktu sebulan bikinnya. Jadi ya video 3 menit itu tuh gue bikin sebulan dulu. Dan skripnya waktu itu cuman kayak 1 halaman doang. Kalau sekarang gue bikin video tuh rata-rata skrip 4 halaman. Dan dulu tuh gue videonya masih goblok banget. Makanya lama bikinnya. Dan itu juga capeknya juga kerasa banget ya. Dan pas gue upload video pertama gue yang bikinnya 1 bulan itu, view-nya 10.
I understand you, Bang Daryl. Jadi ya itu 4 dari gua sama teman dekat gua, dan 6-nya lagi tuh gua nggak tahu deh. Aku juga gitu, pertama kali upload YouTube view-nya cuman 5 atau 6 kan. Terus yang satu itu komputer gue, yang satu itu HP gue, yang satu itu adik gue, yang satu itu pacar gue. Dua orang ini mungkin salah klik gitu pas mereka klik video gue. Apaan sih nih orang goblok, gua gitu. Dari mana? Mungkin gua ngeklik 2 kali, gua nggak tahu. Weh, gak ada suara jing. Jujur aja ya, meskipun gua nggak terlalu mentingin views, itu tuh kalau lu udah ngerjain video selama sebulan, capek, terus lu cuma kayak dapat 10 view gitu, Sakit itu tuh hati. sedikit gitu. Tapi gua nggak masukin ke hati, gua mikir, oke, itu video pertama, pasti lah view-nya nggak bakal gede-gede banget. Tenang bang, aku bakal coba nonton abis ini bang, video pertama lu. Karena gua udah ngerti dikit gimana cara bikin videonya, dan udah ada pose-pose animasinya. Jadi ya video kedua gua yang 3 menit juga, itu gua bikin dalam waktu 2 minggu. Dan video yang lebih ini cepat ya? makin dikit view-nya. 6 anjir. Gue mikir lagi. Ini berarti bener-bener kayak orang try hard dari bawah gitu, anjir. Mungkin karena gak gue promosiin kali ya. Jadi abis gue bikin video tuh ya, gue bakal kayak promosiin gitu di grup-grup Facebook, kayak grup animasi atau enggak grup YouTuber atau enggak grup komikus gitu. Tapi gue nggak cuman kayak naruh video terus nyuruh orang view, abis itu langsung subscribe, itu enggak. Gue nggak nyuruh orang kayak gitu. Gue nulisnya kayak gini nih. Halo kak, aku coba-coba bikin video animasi. Mohon bagi para master minta kritik dan sarannya dong. WK, gambarnya pakai Medibank terus diedit di Adobe Premiere. Gila, gue sampai sekarang pun masih inget tuh ya kata-katanya. Anjir. Dan ini tuh gak terlalu nambah banyak ya. Sampai video gue yang kelima atau yang keenam tuh kalau nggak salah, itu tuh view-nya cuma antara 20 atau nggak 40-an doang paling banyak. Dan subscribernya waktu itu ada 32. Gue ingat tuh ya, setiap kali subscriber gue nambah 1 tuh ya, gue langsung hari itu langsung seneng banget. Bentar, aku juga gitu guys. Kalian subscribe gue, di belakang kamera gue senang mampus coy. Contoh aku yang dulunya nge-live cuma 2-3 orang yang nonton. Pas kemarin nonton FIFA Fantasia yang nonton 200 orang. Anjir aku senang banget. Terima kasih tuh untuk kalian guys, terima kasih banget. Dan di saat ini juga gue udah nggak terlalu peduli sama view gitu. Gue udah nggak ngepromosiin video gue lagi. Gue udah mulai enjoy gitu bikin videonya. Meskipun yang subscribe sama view-nya dikit, tapi setiap kali gue post video, itu tuh pasti ada yang komen gitu. Dulu tuh ya, gue selalu pasti itu buat lu buat ngepusing lu gitu kan, iya kan? Bacain semua komentarnya, terus gue kasih hati semua. Itu bener-bener aku gitu juga. Nyemangatin gue banget buat bikin video baru meskipun view-nya nggak banyak. Sekarang bener. komen habis gue post video. Cuman gue nggak bisa baca semua karena ya sedikit banyak gitu. Terus gue juga komentar gue cuma 200-100, kadang aku udah anjir banyak banget itu. Gue ingat tuh ya, dulu pas gue subscriber gue masih kayak 20-30an gitu, ada satu orang yang sering banget komen di hampir setiap video gue. Dan gue tuh dulu kalau upload selalu nyariin komentar dia. Username-nya tuh Homunculus NV kalau nggak salah. Jadi ya kalau lu nonton, aku juga ada kok. video ini komen bro, nanti gue pin. Dan oke nih ya, gue kasih lu saran sedikit. Kalau lu pengen jadi YouTuber atau lu pengen bikin channel YouTube, tapi lu nggak ada passion di animasi gitu ya, lu nggak tertarik bikin animasi, jangan bikin channel animasi. Soalnya kalau lu baru mulai nge-YouTube dan langsung bikin channel animasi, padahal lu sebenarnya juga gak suka bikin animasi, itu tuh ya menurut gua udah kayak kalau lu gak pernah main game sama sekali, dan game pertama yang lu mainin itu Dark Souls pakai trackpad sama penutup. Pokoknya lu bukan gamer, lu main Dark Souls anjir tuh udah susah banget, dan lu main pakai trackpad, tutup mata. Itu kalau menurut gue ya, animasi itu salah satu hard modenya di YouTube lah. Benar. Videonya lama bikinnya, terus lu nggak bisa panjang-panjang juga durasi ya. Jadi ya watch time lu pasti dikit banget itu. Tapi meskipun begitu, gue post terus, dan waktu udah kayak setahun gitu ya, video gue tuh udah mulai ada yang sampai 1K gitu viewsnya, dan subscribernya udah kayak 500-an. Benar anjir. Aku juga 1 tahun. 1 tahun lebih mah.
bisa dimonetize sih, tapi nggak masalah. Motivasi gua waktu itu ya, dulu tuh upload anjir. terus bacain komen-komen di video gua. Dan juga gua setelah setahun bikin YouTube, itu tuh gua mulai dapat kayak teman-teman animator dan YouTuber pemula gitu. Kebanyakan dari grup FB sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Dan di saat ini juga, waktu itu gua nyoba ngajak collab salah satu idola gua dan sekarang teman gua, si Idang. Gua waktu itu nggak yakin sih dia bakal mau, soalnya gua Dia akhirnya nge-collab sama orang yang idolanya dia, yang membuat dia termotivasi, anjir. Bang, aku termotivasi sama lu bang untuk buat animasi. Apakah aku akan ketemu kamu Bang Daryl? Please, aku pengen ketemu kamu Bang Daryl karena anjir aku termotivasi sama lu bang. Gua juga yakin. Tapi sayang sekali aku cuma bisa buat konten reaction, tapi bakal mungkin nanti akan ada lah ya animasi gitu. Karena aku suka gambar juga walaupun jelek. Ya pasti sibuk banget. Udah gitu juga gue waktu itu ragu-ragu banget mau ngajakinnya, soalnya kan gue juga malu banget kan ya. Tapi ternyata chat gue dibales sama dia. Jadi ya gue tuh bener-bener gak nyangka lah pokoknya. Dan parahnya tuh ya, gue waktu itu ngajakin Sidang collab pas dia lagi operasi. Jadi gue bener-bener kerasa bersalah, tau gak? Begitu bisa dong. Video collab apa itu edgy? ini tuh waktu itu dapat kayak 300-an view lah awal-awal. Dan gue bener-bener seneng banget. Gue bodo amat mau video yang ini view-nya 1 kayak 0 kayak. Yang penting tuh gue udah bisa collab sama idola gue. Dan gue tuh seneng banget waktu itu. Tapi besoknya pas gue lihat videonya, itu tuh udah naik banget. Kayak dari 300 tuh ya, jadi sekitar 5 ribuan view-nya. Dan subscriber gue minggu itu dari 500 jadi 7 ribuan. Gue sih ngiranya bakal sampai situ doang. Dan gue tuh udah seneng banget. Dan berterima kasih banget sih sama Kaisan yang udah bantuin gue. Tapi ternyata itu tuh nggak berhenti di situ. Karena minggu depannya lagi Lord Kaisar Raja Emperor algoritma YouTube itu tuh memberkati gue lagi. Video gue yang lama, yang ini lebih tepatnya. Gue juga aku pengen nonton itu juga, hobi ikan. Tahu kenapa? Tiba-tiba view-nya melonjak banget jadi 200 ribuan. Dan channel gue yang awalnya gue kira bakal nge-stuck di 7 ribu itu langsung naik lagi ke 8 ribu. Terus besoknya jadi 10 ribu. Dan video gue yang lain juga ikut-ikut naik gitu. Dalam 2 bulan. Ini pelajaran untuk kalian ya guys. Semangat. 10k tadi berubah jadi 100,000. Dan gua kehabisan kata-kata sih gua mau ngomong apa. Gua tahu banget gua nggak bakal sampai segini kalau misalkan nggak ada temen gua yang nge-support gua, nggak ada Idang yang ngebantu gua, sama nggak ada lu semua yang nontonin video gua. Yaudah deh, itu aja yang mau gua omongin. Dan banyak yang terjadi minggu ini ya. Pertama tuh ya, orang tua gua sekarang udah sadar sama YouTube gua. Bukan karena AdSense atau silver play button ya, itu silver play button belum sampai. Orang tua gua tahu gara-gara rekomendasi YouTube. Jadi ya gara-gara Lord Kaisar Emperor algoritma YouTube juga. Dan gua mau ngomong di sini juga ya, kalau misalkan kalian follow IG gua terus DM gua dan belum gua balas, soalnya itu tuh banyak. Dan minggu itu gua lagi sibuk parah sama animasi sama tugas kuliah. Jadi ya sorry ya. Ya udah deh. Bye-bye. Guys, ini kita belajar dari Bang Topi Sihir, Bang Daryl gitu, kayak seorang Daryl yang kita lihat, yang aku lihat sekarang view-nya tiap kali dia upload itu jutaan view anjir, tiap kali dia upload. Dan subscribernya itu 1,2 juta ya. Belum tambah YouTube Darylnya pasti itu kan anak juga 100k, 100 berapa ya. Dan viewnya lumayan juga anjir. Seorang ini dulu pernah struggle, merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Aku juga upload YouTube. Ntar aku lihat ya, YouTube gua anjir kayak lama banget. Ntar. Itu kayak berapa tahun lalu anjing. Mari kita lihat. Wait. 4 tahun lalu anjing, view cuman 97 anjir. Perasaan gak 97 deh, kayak cuman 5. Ini udah nambah, mungkin ada orang yang iseng ngeklik video-video lama ya. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kalian, lihat aja ini kayak anjir 5 bulan lalu 77. Gak sampai 100, dan ini mulai sampai 100 ya guys. Ini ya karena lagu gitu. Terus anjir ini aduh, view-nya dikit banget. Dan mulai emang aku viewku mulai naik pas aku reaction Bang Topi Sihir anjir. Dan terima kasih
Bang Daryl, terima kasih Bang Topisir, terima kasih kalian semua yang nonton, terima kasih semua kalian yang komen, terima kasih kalian semua yang support aku gitu. Aku senang, makasih ya. Kalau gini aku jadi semangatnya YouTube gitu. Ya walaupun kontenku cuman konten apa ya, kata orang, konten gampangan gitu, konten reaction doang gitu. Oke, tanpa berbasa-basi, izin pamit, see you guys to the next video.